Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perjalanan berziarah kita lanjutkan di objek wisata alam Sentono Gentong yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, tepatnya di petilasan Syekh Syubakir. Sebagai salah satu penanda, di kawasan wisata Sentono Gentong ada satu bangunan khusus. Konon itu merupakan petilasan Syekh Syubakir. Di kawasan Sentono Gentong ini memiliki nilai sejarah yang kuat, terutama di Pacitan, pada khususnya dan Pulau Jawa. Konon, kawasan ini pernah menjadi petilasan ulama masyhur bernama Syekh Syubakir dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Syekh Syubakir dikenal sebagai ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara sebelum hadirnya Wali Songo. Makna dari Sentono Gentong sendiri ada dua, di mana Sentono artinya abdi kerajaan dan Gentong merupakan tempat menampung air. Pada zaman dahulu kala, air di dalam gentong tak pernah habis meskipun tiap hari digunakan untuk mandi dan berwudu. Berdasarkan beberapa referensi, salah satunya tulisan dari budayawan muda Muhammad Nur Ikhwan, Sentono Gentong merupakan salah satu situs sejarah Islam di Pulau Jawa. Dalam buku kuno sebagai sumber rujukan, kala itu rombongan Syekh Syubakir sempat berlayar menuju pantai selatan. Mereka sempat singgah di sebuah tempat yang disebut Wengker Kidul di kawasan gunung atau di kawasan Sentono Gentong pada kisaran 1500 tahun yang lalu. Pernah terjadi sebuah prosesi sakral yang dilakukan Syekh Syubakir. Sebagaimana fakta sejarah yang dituturkan sejumlah ulama besar bahwa di objek wisata yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota itu konon merupakan tonggak sejarah berdirinya Pulau Jawa. Sebab kala itu diceritakan Syekh Syubakir pernah menancapkan satu paku gaib persis di tanah Sentono Gentong. Diceritakan selain di Sentono Gentong, dua paku lainnya berada di Gunung Tidar dan Tasikmalaya. Dikisahkan setelah melintasi hutan belantara pesisir selatan, sampailah Syekh Syubakir di pegunungan kapur yang membentang panjang bagaikan 1000 gunung. Dia berhenti di tepi gunung. Ada lembah yang menyatu dengan Teluk Samudra Selatan. Dua bukit kapur sebelah barat dan timur. Dalam pandangannya terpampang bumi yang terbelah. Dalam pandangannya dia juga melihat adanya peradaban yang terkubur zaman. Tempat yang sangat sepi, nyaris tidak berpenghuni. Selain itu, menemukan beberapa bekas pemujaan orang-orang kuno, pekuburan. Lalu ia doakan. Ia terkejut, tanah yang diinjaknya kadangkala bergetar dan bergerak-gerak. Dia merasakan ada gempa kecil saling menyusul berpusat jauh dari dalam tanah. Syekh Syubakir memberitahu kepada orang-orang tempatan bahwa kelak lembah ini
akan ramai menjadi pemukiman. Setelah ini akan dibangun peradaban baru lagi. Orang tidak akan melupakan tempat ini sebagai persinggahan. Setelah Syekh Syubakir meninggalkan Bukit Karang untuk melanjutkan perjalanan, orang-orang tempatan membuat aling-aling dan cungkup sentana gentong dari icuk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengeling-eling duk naliko semono, yang artinya waktu kemudian, sebagai pengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, agar menjadi pelajaran dan kewaspadaan. Beberapa waktu kemudian, Raden Mas Mudzakkir, yang tak lain masih keturunan ke-9 dari Hamengkubuwono ke-7, juga pernah meramalkan adanya patahan lempeng bumi yang melintas di kawasan Pacitan. Dan bukti tersebut sepertinya, jika merujuk dari ahli geologi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, seperti gayung bersambut. Sebab di kawasan tersebut ada sesar atau lempeng bumi yang merupakan patahan Pulau Jawa yang kemudian disebut Sesar Grindulu. Demikian sekilas tentang sejarah Sentana Gentong yang ada di dalamnya petilasan Syekh Syubakir. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.